Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan juga terus semangat ya. Biar makin semangat belajarnya, sambil nonton video ini, teman-teman jangan lupa siapin cemilan ya. Misalnya seperti ciki ataupun roti. Tapi teman-teman harus cek dulu tanggal kadaluarsanya, biar nggak keburu ditumbuhi jamur. Kira-kira jamur pada roti atau jamur yang tumbuh pada sisa potongan kayu tergolong tumbuhan atau hewan? Atau justru mereka memiliki kembang tersendiri? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak terus videonya sampai selesai. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kingdom fungi. Teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak mempunyai klorofil. Jadi jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya unik, maka fungi dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Yang pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah, berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Yang kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Ciri selanjutnya, jamur adalah organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organisme lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Lalu, meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Sampai di sini teman-teman sudah bisa mengenali jamur dengan keunikannya ya. Kita tahu bahwa pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab. Dengan pH rendah, jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Yang pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti jamur. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup, tetapi saling menguntungkan. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur, lamela yang jika dipotong kecil, di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, stipe atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler ya? Jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual, dan juga secara generatif atau seksual. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian,
jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa spora miospora dan conidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina, dan Zygomycotina. Kita mulai dari divisi Zygomycotina. Divisi ini memiliki spora seksual berupa zygospora. Hifa jamur ini bercabang tapi tidak bersekat. Dapat kita lihat pada struktur Zygomycotina berikut yang terdiri dari sporanium, sporamiofor, hifa, zoid, dan juga hifastolon. Reproduksi Zygomycotina terdiri dari reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporanium akan masak dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan membentuk gametanium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami, yakni penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametanium, dan diikuti proses karyogami, yakni penyatuan inti sel sehingga terbentuk zigot, dan zygosporanium menghasilkan zygospora. Zygospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi, dan proses akan kembali berulang. Fungi berikutnya adalah Ascomycotina. Divisi ini memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti, banyak bersifat saprofit dan juga parasit, menghasilkan spora dalam askus atau ascospora. Setiap askus mengandung 8 spora, dan askus-askus yang berkumpul akan membentuk ascopar. Proses reproduksi Ascomycotina. Secara aseksual, Ascomycotina uniseluler bereproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycotina uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara singgami. Dimulai dari ascospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan juga antheridium yang berpasangan. Kemudian, terjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogin sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru. Divisi berikutnya adalah Basidiomycotina. Basidiomycotina merupakan jamur multiseluler dan berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya terdiri dari pileus, lamella, annulus, spike, vulva, dan miselium. Memiliki hifa bersekat, bersifat saprofit misal pada batang pohon yang mati, mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Reproduksi Basidiomycotina secara aseksual dengan membentuk conidia, sementara secara seksual dengan cara singgami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi karyogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma. Inti
Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma, membentuk residiospora. Residiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Divisi terakhir adalah Euchromycotina. Kelompok jamur ini memiliki hifa yang bersekat-sekat, umumnya berukuran mikroskopis. Selain itu, hidupnya berlangsung secara saprofit pada kisah makanan dan juga bersifat parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan juga tanaman. Jamur kelompok Euchromycotina ini dapat bersimbiosis dengan alga membentuk lichens atau lumut kerang. Jika bersimbiosis dengan akar, tumbuhan ini disebut dengan mikoriza. Perkembangbiakan jamur ini hanya berlangsung secara aseksual dengan membentuk spora, conidiospora, blastospora, dan artospora. Reproduksi seksual pada jamur divisi ini belum diketahui, sehingga dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat karakteristik divisi fungi, berikut ini kesimpulannya. Dibedakan dari hifa yang dimiliki, proses reproduksi aseksual, reproduksi seksual, cara hidup, habitat, dan bentuk tubuh buah. Semoga teman-teman semakin paham ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai kingdom fungi dan juga keempat divisinya. Semangat terus ya belajarnya. Semoga videonya bermanfaat. Saya Dia Francisca mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!